Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan baik kali ini, saya ingin melanjutkan materi yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, dan saya akan membahas materi lagi mengenai time value of money. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai time value of money ini, kita harus mengetahui apa pengertian dari time value of money. Time value of money adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang akan berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jika dijelaskan lebih lanjut, value of money adalah suatu konsep di mana nilai uang pada masa sekarang dapat dikatakan lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang dengan nominal yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya, apa sih manfaat dari time value of money? Dengan konsep time value of money tersebut, maka manfaat yang bisa didapatkan adalah bisa membantu untuk merencanakan pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Biasanya, konsep ini diterapkan dalam manajemen keuangan perusahaan. Berdasarkan manfaat tersebut, maka seseorang manajer keuangan di perusahaan harus memahami konsep value of money dengan baik. Tujuannya adalah agar dapat mengambil keputusan finansial yang tepat, seperti misalnya saat akan menjalankan investasi atau mencari sumber dana untuk pinjaman. Selanjutnya, selain yang telah disebutkan di atas, berikut ini adalah manfaat time value of money, investor, pelaku bisnis, serta individu. Kita akan bahas satu persatu, yaitu manfaat bagi investor. Time value of money bagi investor bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan inflasi suku bunga, risiko, dan tingkat pengambilannya. Yang kedua, ada bagi pelaku bisnis atau perusahaan. Manfaat time value money bagi perusahaan bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran yang akan berpengaruh pada penyusunan atau penyesuaian arus kas atau cash flow. Selain itu, membantu penghitungan aset real serta keuangan yang cenderung mengalami pertumbuhan. Yang terakhir, bagi individu, manfaat time value of money bagi individu akan sangat bermanfaat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan target dalam investasi atau menabung dan menentukan target untuk dana pensiun. Yang dalam hal ini juga mempertimbangkan inflasi, bunga, dan tingkat pengambilan. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang atau time value of money? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nilai uang untuk saat ini akan lebih berharga dibandingkan dengan nilai yang sama di masa mendatang. Perubahan yang terjadi pada nilai uang tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut ini. Yang pertama ada inflasi. Adanya peningkatan inflasi pada suatu negara akan berpengaruh pada depresiasi nilai mata uang. Demikian juga sebaliknya. Jika negara memiliki tingkat inflasi yang rendah, maka hal itu menunjukkan nilai mata uang yang naik. Yang kedua ada suku bunga. Perubahan suku bunga akan berpengaruh pada nilai uang suatu negara, biasanya terhadap dolar. Suku bunga, tarif perdagangan uang, forex, serta inflasi semuanya saling berhubungan. Yang terakhir, ada stabilitas politik.
Tidak dipungkiri bahwa stabilitas politik dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh pada kekuatan nilai mata uangnya. Kondisi politik yang tidak stabil akan memungkinkan terjadinya depresiasi nilai mata uang. Itu adalah faktor-faktor dari time value of money. Yang selanjutnya, cara menghitung atau rumus time value of money. Yang pertama ada present value atau nilai uang sekarang. Present value adalah nilai uang yang dimiliki saat ini yang dapat diinvestasikan untuk mendapatkan bunga dan keuntungan di masa depan. Adapun rumus umum yang digunakan untuk menghitung present value adalah sebagai berikut. PV sama dengan FV per 1 plus I dalam kurung N. Keterangan PV present value atau nilai uang sekarang, N jangka waktu, FV future value nilai uang di masa depan di tahun ke N, I interest suku bunga. Berikut contoh perhitungan present value. Seseorang karyawan akan menabung di bank dengan jumlah Seseorang karyawan akan menabung di bank dengan tujuan agar mendapatkan uang 10 juta setelah 1 tahun menabung. Jika tingkat suku bunganya 10%, maka jumlah awal uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah PV sama dengan FV per dalam kurung 1 plus IN. PV 10 juta per dalam kurung 1 plus 0.1 PV 10 juta per 1.1 PV 9.090.909 rupiah. Jadi uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah 9.090.909 rupiah. Yang selanjutnya ada future value, nilai uang di masa depan. Future value adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan setelah menginvestasikan atau menabung sejumlah uang dengan mendapatkan suku bunga tertentu. Cirinya adalah nominal uang yang ditabung akan bertambah sesuai persentase suku bunga yang didapat. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung future value adalah sebagai berikut. PV sama dengan PV dalam kurung 1 plus I kali N. Keterangan PV present value nilai uang sekarang, N jangka waktu, PV future value nilai uang di masa depan di tahun ke N, I interest rate atau suku bunga. Berikut contoh perhitungan future value. Seseorang karyawan menabung uang sebesar 20 juta. Jika suku bunga yang didapatkan sebesar 10% per tahun, maka nilai total tabungan karyawan tersebut 1 tahun yang akan mendatang yaitu jawabannya VP sama dengan PV dalam kurung 1 plus I kali N. VV 20 juta dalam kurung 1 ditambah 0,1 dikali 1 PV sama dengan 22 juta. Jadi nilai total tabungan karyawan tersebut setelah 1 tahun adalah 22 juta rupiah. Nah, sudah demikianlah penjelasan dari materi yang saya berikan. Jadi kesimpulan dari materi time value of money yaitu konsep nilai waktu uang yang pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang berubah karena faktor waktu. Faktor yang melandasi konsep ini adalah
frekuensi waktu yang menyatakan bahwa sejumlah sumber daya yang tersedia saat ini untuk menikmati lebih disenangi orang daripada sejumlah sumber daya yang sama tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang. Misalkan baru 2 tahun yang akan datang, pemikiran tersebut secara ekonomi didasarkan atas alasan-alasan. Yang pertama, alasan inflasi, yaitu bahwa dengan adanya tingkat inflasi akan dapat menurunkan nilai uang. Yang kedua, alasan dikonsumsi, yaitu bahwa dengan yang sama, apabila dikonsumsikan akan memberikan tingkat kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan jika dikonsumsi di masa yang akan datang. Yang terakhir, alasan resiko penyimpanan, yaitu bahwa adanya resiko yang akan tidak diketahui di waktu yang akan datang, maka praktis nilai uang di masa yang akan datang memerlukan jumlah yang lebih besar. Konsep nilai uang time value of money meliputi future value, present value, future value suatu anutias, present value suatu anutias. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.